Satanik Levitas. Balik lagi dengan gua Gian dan welcome to Breakdown. Dan sekarang gua bahas filmnya yang berjudul Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Mantra itu untuk membangkitkan Ayub, iya kan? Ini adalah spoiler konten. Film ini bercerita tentang 2 tahun peristiwa setelah kejadian film Sebelum Iblis Menjemput yang pertama, yang dimana ada sekumpulan anak-anak yang mengira bahwa dengan mengambil Nara dan Alfie bisa menyelesaikan konflik periblisan mereka. Jadi setelah gue nonton film Sima 2 atau Sebelum Iblis Menjemput ayat 2, gue merasakan ada nuansa yang dimana gue ditarik lagi nih ke dalam posisi stuck in the moment di dalam sebuah chaos. Ini hal yang sama gue rasakan ketika gue nonton film Evil Dead atau filmnya Drag Me to Hell, yang dimana ada atmosfer kita terisolasi dengan peristiwa chaos, tapi protagonis kita atau jagoan kita itu semacam tidak helpless. Dia tidak yang kayak menyerah begitu saja ketika si terornya tuh datang menghantam mereka. Jadi memang bedanya tuh terletak di bagaimana protagonis kita itu menyikapi ketika dia tuh dihantam sama terornya. Makanya di dalam film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2, ini kita bisa ngelihat ada kayak mungkin semacam sedikit komedi treatment yang untuk ditunjukkan bahwa inilah penyelenahan gue di dalam film ini. Jadi komedi ini bukan bersifat untuk ngelucu, tapi buat menunjukin bahwa teror gue dan penggarapan gue sebagai filmmaker nyeleneh dan sekeos ini. Contohnya kalau misalnya di film Evil Dead tuh waktu si Ash-nya tuh waktu dia lupa ngebaca mantra yang Klaatu Verada batuk supaya sekiranya tuh keselak, padahal sebenarnya dia lupa mantra. Klaatu Verada. Nah, kalau di film Sebelum Iblis Menjemput 2 tuh kayak ada satu momen yang dimana kita tuh lagi di tengah-tengah teror nih, di tengah-tengah horor, penonton juga lagi pada gini-gini. Tiba-tiba ada satu adegan si iblisnya kayak ngingetin lagi ke film pertama, weh, ada salam dari bokap lo di neraka gitu. Dia nitipin salam bokapnya di neraka terus kayak ngasih jari tengah. Jadi memang beberapa penggarapan komedi ini tuh dibuat untuk informasi ke audiens sebagai trigger bahwa chaos gua nih mulai emerge nih, mulai keluar. Karena memang premis besar yang mau ditunjukkan di film Sebelum Iblis Menjemput, mau yang ke satu yang kedua adalah gini. Sebenarnya tuh filmmaker pengen ngasih tahu bahwa kalau misalnya didatengin setan sama didatengin kuntilanak, itu tuh horor yang muncul tuh berbeda tipenya. Dan biasanya untuk penggarapan seperti ini lu juga bisa ngeliat parameternya dari bagaimana chaosnya itu muncul dan itu didongkrakan dengan nyeleneh yang harus ada batasannya. Jangan sampai nyeleneh ini terlihat sebagai sesuatu yang penggarapan tidak serius. Jadi nyeleneh di sini ditunjukkan untuk bagaimana gue mau ngasih tahu bahwa setan itu tuh se-hardcore ini. Nah, di dalam breakdown ini gue kayak mau menjelaskan tentang bagaimana di film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 mereka tuh menggunakan clue itu sebagai petunjuk ke audiens bahwa sebenarnya chaosnya itu mau makin terpuruk, mau makin keruh. Karena dengan dikasih petunjuk, audiens tuh jadi kayak tahu dan semakin siap bahwa terornya nih udah bentar lagi datang nih saudara-saudara. Dan sebenarnya kenapa di dalam film ini kalau ada teror justru dikasih petunjuk biar audiens tahu? Karena menurut gue ini bersinggungan di garapan bagaimana film ini tuh menahan terornya ke audiens. Menurut gue di film ini tuh cukup cerdas cermat bagaimana penonton itu dibuat lama ketakutannya. Jadi mungkin gambaran singkatnya kayak gini. Jadi lu tuh sebagai audiens tuh dikasih kayak ada clue bahwa sesuatu yang serem tuh akan muncul, tapi tuh sepanjang adegan tuh nggak muncul-muncul. Nah, tujuan hal itu tuh dibuat karena biar lu tuh takutnya tuh dengan jangka waktu yang panjang. Lu dibikin takut, tapi lu tuh juga jadi makin teliti, jadi pay attention karena lu tuh nggak mau kelewatan sebenarnya dengan momen kesereman itu muncul. Kita ambil contoh waktu adegan si Alfie di apartemen yang dimana dia mati nyalain lampu, yang dimana di situ ada tiba-tiba jump scare horornya itu muncul. Sebenarnya tanpa film itu menunjukkan anak setan, walaupun itu tuh belum masuk, adegan itu udah muncul, kita udah tahu ini tuh pasti mau nunjukin sesuatu. Jadi kan pertanyaannya kan gitu kan, kita udah tahu nih di sini pasti ada sesuatu, tapi kapan? Pas kita akhirnya dapat gambaran sekilas, ada sesuatu, itu ditahan. Kita sampai nggak bisa yakin. Tujuannya itu untuk memberitahu bahwa analisa kita tentang bagaimana hantu itu keluar salah. Kita mikir bahwa oh, hantunya akan keluar nih setiap lampunya mati, tapi ternyata di adegan itu ditahan. Pas lampunya mati nggak keluar nih, apa udah ya tiba-tiba dar. Nah, di dalam film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2, clue itu sebenarnya punya dua motivasi guys. Yang satu untuk nunjukin audiens bahwa hey, bentar lagi seremnya muncul loh guys. Karena film ini memang kan menggunakan 70% visual teror, visual chaos,
dan 30% itu adegan dialog. Jadi memang kiblatnya udah ke situ. Dan informasi satu lagi adalah ngasih tahu bahwa teror gua itu bentuknya power, bukan gaib, bukan sesuatu yang menyayat dikit-dikit, tapi sesuatu yang menghantam berkali-kali. Jadi premis yang harus dijaga sama divisi takut menakut di sini adalah audiens itu harus takut sama power setannya. Dengan cara apa? Film Sebelum Iblis Menjemput ayat 1 atau ayat 2 itu menyelipkan konsep transformasi atau dilahirkan kembali, resurrection, metamorfosis, yang dimana ada kalau kesurupan sama dengan terlahir kembali. Di film ini diingatkan lagi kalau misalnya orang yang kesurupan di film gua itu bukan menjadi kayak aing mau, nggak kayak gitu, tapi lu menjadi sosok yang makin kuat, makin super power, makin superior, levelnya tuh di atas manusia, jadi kayak superhuman, tapi fisik lu secara drastis meningkat, berubah. Kita tuh tahu si gadis itu sudah menjadi bertransformasi ketika film ini mengingatkan lagi peristiwa yang ada di film Sebelum Iblis Menjemput pertama, yang dimana si gadis ketika jadi evil, ketika jadi setengah setan, dia menjadi mulus, menjadi halus, menjadi jelita. Itu metafora sama seperti waktu si Sebelum Iblis Menjemput pertama menunjukkan bagaimana Pevita yang tadinya dari berlumpur-lumpur berdarah-darah, pas dia udah masuk kekuatan setannya jadi cantik jelita dan menghadirkan lagi neraka untuk kaum laki-laki, nggak ada yang menghadirkan neraka untuk si lokasi itu. Jadi buat gue mungkin untuk film seperti ini nyeleneh yang paling serius tuh bagus tuh buat bumbu untuk menunjukkan bahwa konsep nyeleneh gue menunjukkan betapa powerfulnya si konflik ini atau si makhluk ini muncul ke dalam hidup kalian. Chelsea Islan sebagai Alfie, Baskara Mahendra sebagai Budi, Widika Sidmore sebagai gadis, Lutecia sebagai Christy, Arya Fasco sebagai Leo, Karina Salim sebagai Martha, dan Syarifah Dani sebagai Jenar. Film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 disutradarai oleh Timo Cahyanto dan disinematografikan oleh Gunnar Unainimpuno. Ini sebenarnya ketika penggarapan seperti ini, gue suka ketika mereka itu menggarap visual chaosnya. Perbedaannya gini, ini sesuatu achievement yang agak susah digarap, dimana jangan sampai nih ketakutan yang memang teror yang ada di dalam visual lu tuh sesuatu yang memang menyayat dikit-dikit gitu. Ini tuh mesti teror yang kayak perang sebenarnya. Jadi ada sesuatu yang destruktif, yang sangat chaos, di mana di film ini bisa menggambarkan dengan baik. Untuk hasil akhir, gue rate film ini 7/10. Menurut gue di dalam film ini tuh hal yang menurut gue agak disayangkan adalah si Alfie dan Nara, yang dimana di sini adalah tokoh utama di dalam film ini tuh porsinya tuh kurang sebagai lead. Dia tuh nge-follow dari karakter-karakter yang gue pikir cerita mereka adalah subplotnya. Gue tuh sebenarnya agak berharapkan porsi Moloch, relationship Moloch dan Alfie itu dikaitkan besar di dalam benang merah utama di dalam film ini. Relationship Alfie dan Moloch itu adalah poin plot utama. Nah, si anak-anak yang ada di dalam film keduanya itu adalah sebagai subplot, juga menunjukkan bahwa inilah si Alfie itu kan ada relationship sama iblis. Dengan itu, sesemua orang yang ada di dekat Alfie ya terkena chaos. Jadi achievement yang gue rasakan di sini adalah ketika bagaimana teror itu muncul, itu bukan kayak sekedar sesuatu yang dipersiapkan untuk sesuatu yang emang mau nakutin aja. Jadi di sini gue bisa melihat bahwa si terornya itu berbentuk fisikal banget. Sesuatu yang bahkan lo bisa merasakan ketika lo terbentur dengan hantu itu. Oke, cukup sekian untuk review gue kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review gue, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel Kincir Cinema Club. Dan kalau misalnya kalian suka sama konten ini, lo bisa klik tombol like dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalnya Moloch memanggil kalian. Oke, kita breakdown film selanjutnya bersama gue Gian. Dadah!